Bapak, Mama, saudara-saudari, para suster, brother, adik-adik sekolah yang terkasih dalam Kristus. Kembalilah ke akar kehidupan. Kembalilah ke akar kehidupan. Di dalam filsafat waktu ada satu teori tentang waktu, itu namanya teori siklus. Teori siklus ini bahwa segala sesuatu bergerak dari titik mula dan kembali berakhir di titik mula atau titik awal. Kemudian di dalam ajaran iman gereja Katolik, kita mengenal predikat Allah sebagai Alfa dan Omega, awal dan akhir, bahwa Tuhan sebagai awal dan Tuhan sebagai akhir. Maka awal dan akhir sesungguhnya adalah Tuhan. Kemudian di dalam kearifan lokal, di dalam kebiasaan kita, ada satu ungkapan, kacang berubah kulit. Ini Bapak Anton ada di sana. Suatu kali saya mengutus beberapa adik dosen pergi wawancara beliau. Beliau tidak tahu bahwa saya yang subuh. Ada satu statement bahwa kita manusia ini terkadang kacang berubah kulit. Kemudian kearifan lokal ini sangat tepat untuk kita mendalami, merenungkan bacaan suci, teristimewa bacaan Injil. Di mana ketika Yesus tampil di depan, diceritakan ada 10 orang kusta, dan mereka melihat sesuatu yang luar biasa di dalam diri Yesus. Maka mereka berteriak dalam nada permohonan, Yesus, kasihanilah kami. Pengenalan mereka hanya sebatas Yesus, bukan Kristus. Yesus dengan Kristus itu beda. Yesus itu nama biasa, seperti Sera, Toleu, Amau, Kosa. Kalau Kristus itu julukan Mesias Sang Terkurang. Dan dalam perikop Injil, 10 orang kusta ini mengenal Yesus masih sebatas sebagai manusia biasa yang memiliki kelebihan paling kurang setara dengan Nabi dari samaannya. Mereka meminta belas kasihan dari Tuhan Yesus. Mengapa mereka meminta belas kasihan dari Tuhan Yesus? Karena dalam dunia perjanjian lama, bangsa Israel itu melihat penyakit kusta itu sebagai penyakit warisan yang disebabkan oleh dosa. Maka orang yang terjangkit penyakit kusta harus diasingkan, karena memang de facto penyakit itu juga menular. Maka ketika mereka itu bertemu dengan Tuhan Yesus dan meminta belas kasihan, dan Yesus terkesan, apa
apatis terhadap permintaan mereka. Karena Yesus tidak mengatakan, mari saya sembuhkan kamu, mari saya doakan kamu, mari saya jamah kamu. Tetapi Yesus mengatakan, pergi, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Pertanyaannya, mengapa Yesus saat itu tidak langsung menyembuhkan mereka, tetapi Yesus masih menyuruh mereka pergi, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Bapak-bapak, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, perintah Yesus juga tidak mendatangkan reaksi negatif dari 10 orang. Mereka dengan diam melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Dan mujizat kesembuhan, mujizat penyembuhan justru terjadi di tengah jalan. Mereka sedang melaksanakan perintah Tuhan, belum sampai di tempat tujuan yang diperintahkan Tuhan Yesus, mereka mengalami kesembuhan. Pada titik itulah mereka diuji. Apakah harus berjalan terus untuk melaksanakan perintah Tuhan, ataukah harus kembali kepada Tuhan Yesus untuk menyampaikan syukur dan terima kasih? Maka Bapak, Mama, saudara-saudari, kita juga jangan gampang mempersalahkan 9 orang yang tidak kembali mengucap syukur. Kalau kita lihat dari sisi ketaatan, memang mereka ini taat melaksanakan perintah Tuhan sejak awal. Pergi, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Walaupun mereka sudah sembuh di tengah jalan, tapi mereka berjalan terus karena itu perintah. Kemudian 9 orang jalan terus, justru 1 kembali. Persoalan ada di sini. Persoalan yang perlu kita ketahui dan kita renungkan ada di sini. 9 orang berjalan terus memperlihatkan iman, juga ada soal hati. Yang kembali untuk menyampaikan syukur dan terima kasih juga ada soal. Mengapa? Karena 9 orang itu adalah orang Israel, sedangkan 1 yang kembali itu adalah orang Samaria. Kalau orang Israel itu berjalan terus sesuai dengan perintah Tuhan Yesus, di satu sisi ada kebenaran. Karena di dalam kitab Imamat, salah satu tugas imam juga harus mendoakan, juga harus menjamah, juga harus menyembuhkan para penderita penyakit kusta itu. Tetapi para imam pada waktu itu justru turut bersama masyarakat mengucilkan atau mengasingkan para penderita kusta. Maka Tuhan Yesus menyatakan, pergi, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Karena sesungguhnya mereka itu yang diurapi oleh Tuhan untuk mendoakan, menjamah, dan menyembuhkan kamu. Setelah itu baru terjadi upacara pentahiran. Tetapi mereka mengabaikan itu. Maka perintah Tuhan ini dari sisi sejarah dan tugas imamat perjanjian imam dan imamat perjanjian lama dibenarkan. Kemudian, mengapa 1 itu kembali? 1 itu kembali karena memang dia bukan orang Israel, orang Samaria. Mereka itu 1 turunan, tapi ada konflik, maka terpecah. Dan orang Samaria ini dia kembali karena memang dia tidak juga kenal kebiasaan orang yang sudah sembuh dari penyakit kusta pergi supaya ada ritus pentahiran, ritus syukuran oleh imam Israel. Makanya kembali. Dan yang lebih menarik lagi Bapak-bapak saudara-saudari, ketika orang Samaria ini kembali, dia mengekspresikan kesempurnaan iman di hadapan Yesus dokter sejati, Yesus sang penyembuh ilahi. Ada kesempurnaan iman yang diekspresikan. Dia bersujud di hadapan Tuhan Yesus.
tindakan. Kemudian baru dia menyampaikan ucapan syukur. Kesempurnaan iman, ada tindakan, juga ada perkataan. Bapak-bapak, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Tetapi teologi yang lahir dari perikop ini sesungguhnya adalah Yesus mau membongkar keangkuhan bangsa Israel yang mengklaim kebenaran dan keselamatan, dan selalu memberi label cap negatif kepada orang Samaria sebagai orang-orang yang tidak bertuhan. Ternyata di dalam kisah tadi, justru orang Samaria yang diwakili oleh seorang penderita penyakit kusta yang sembuh justru tahu siapa sesungguhnya Tuhan, maka dia kembali menyatakan kesempurnaan penghayatan imannya. Ini Yesus membongkar sesungguhnya sekat-sekat yang diciptakan bangsa Israel, di mana mereka mengklaim kebenaran dan keselamatan yang hanya ada di dalam bangsa Israel. Kemudian para saudara-saudari, juga di dalam bacaan pertama, orang Syria Naaman, panglima tentara, menderita penyakit. Dia juga berjuang datang mencari kesembuhan dari Allah Israel. Dan Elisa menyuruh dia untuk mencelupkan diri di Sungai Yordan supaya dia memperoleh kesembuhan. Pada awalnya dia memberontak, dia menggerutu dan menolak. Dia mengatakan, oh di Syria banyak air kudus, juga sungai kudus. Mengapa saya harus datang di sini? Nabi hanya mau menyuruh saya untuk mencelupkan badan di Sungai Yordan. Apakah kesucian air hanya ada di Israel? Tetapi karena kerinduan, jalan jauh dan kerinduan untuk memperoleh kesembuhan, pada akhirnya dia juga melaksanakan perintah Nabi Elisa, dan mujizat kesembuhan juga terjadi. Ini juga bapak-bapak, saudara-saudari, beriman yang terkasih. Sesungguhnya Yahweh Adonai, Tuhan Allah Israel, melakukan mujizat melalui perantara Nabi Elisa supaya bangsa Syria yang lagi menganut paham politis keluar dari konsep iman yang salah dan keliru itu kepada alam monoteis yang sedang diimani bangsa Israel. Maka bapak-bapak, saudara-saudari, 10 perintah Allah, butir pertama itu bunyinya bagaimana? 10 perintah Allah masih suatu baik. Nah, 10 perintah Allah, butir pertamanya apa itu? Satu orang. 10 perintah Allah, aku akan Tuhanmu. 1. Jangan memuja berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Jangan memuja berhala. Sebenarnya baca pertama tadi, kalau kita mengerti secara dari latar belakang, sebenarnya Yahweh Adonai, Allah Israel, Allah yang satu-satunya, melakukan mujizat penyembuhan bagi Naaman melalui perantara Nabi Elisa. Juga salah satu pesan di sana, bahwa hai kamu orang Syria, kamu itu masih menyembah begitu banyak Allah, dan Allah yang benar adalah Allah monoteis yang kesembuhannya diberikan kepada panglima tentara. Jadi kita ini bagaimana ini? Kita sudah lolos dari 10 perintah Allah butir pertama, kan bro? Setengah lolos. Ini kami dua anak dokter pukul ini. Bukan berarti adat tidak benar.
Adat itu benar juga. Dan dalam teologi kekristenan, di dalam ilmu perbandingan agama-agama, Bapak-Bapak Saudara-saudari, gereja mengakui ada benih-benih keselamatan, termasuk di dalam tradisi adat istiadat. Tetapi semuanya harus dihubungkan dengan Yesus Kristus sebagai perantara tunggal, supaya semua doa syukur, pujian dan permohonan kita itu dibawa Tuhan Yesus tebus kepada Allah Bapa di surga dengan kekuatan Roh Kudus. Tetapi kalau hari Sabtu kita urus adat, hari Minggu kita lupa datang, itu kita punya tidak sampai di perantara tunggal untuk bawa tebus kepada Allah Bapa. Itu yang sama. Itu yang kita masih dalam dunia perjanjian lama, sebagaimana sebenarnya mujizat tadi mau membuka mata iman kita bahwa Allah yang benar adalah Allah monoteis yang diyakini oleh kekristenan. Di dalam iman kekristenan, Allah yang satu terbagi dalam 3 pribadi. Bapak-bapak, saudara-saudari, umat Tuhan yang terkasih dalam Kristus, maka pesan untuk kita diamanatkan kepada kita melalui bacaan kedua. Kita harus bertekun di dalam iman. Kita harus bertekun bersama Kristus di dalam perjuangan ini, supaya kita mendapat mahkota surga. Amin.